Halo Sobat Kismis, kisah misteri. Ketemu lagi di channel YouTubeku Cerita Horor Anak Kampus. Ini kisahku, mana kisahmu? Nah, di sini aku tuh mau menceritakan salah satu pengalaman horor lagi yang pastinya dari salah satu narasumberku, tapi yang berbeda. Narasumberku yang ini bukan dari kalangan mahasiswa atau mahasiswi. Nah, si narasumberku ini menceritakan kisah dia waktu dulu pernah masuk pesantren. Penasaran kan sama ceritanya? Yuk kita simak bareng-bareng. Ini kisahku, mana kisahmu? Kita sebut aja narasumberku ini namanya Sinta. Kejadian awalnya dimulai di tahun 2020. Sinta habis lulus SMP. Setelah itu, dia disuruh kedua orang tuanya untuk menempuh pendidikan SMA-nya di pesantren. Akhirnya dengan sangat terpaksa, Sinta pun mau. Namanya kehendak orang tua, anak bisa apa sih? Pasti cuman bisa menuruti, menjalani. Setelah itu, Sinta pun pergi ke pesantren tersebut diantar oleh kedua orang tuanya. Setelah sampai pesantren, Sinta pun dipasrahkan oleh Bu Nyai yang ada di situ. Sinta merasa sangat kecewa sama kedua orang tuanya. Karena dia bukan tipikal orang yang suka dikekang. Kan kalau di pesantren itu hidup kita itu udah ada yang menjadwalkan, kan seperti itu ya guys ya, kurang lebihnya. Nah, si Sinta ini dia tuh bisa sebenarnya memilih waktu dia buat belajar, buat ngaji dan lain sebagainya. Tapi dia bingung kenapa orang tuanya kok ngirim dia ke pesantren gitu loh. Yang namanya orang tua ya, pengen yang terbaik buat anaknya. Tapi terkadang apa yang baik di pikiran orang tua belum tentu baik untuk anaknya. Jadi di tahun 2020 Sinta sudah masuk ke pesantren itu, dan pesantrennya itu berada di Kabupaten Malang. Di daerah itu cuman ada satu pesantren, dan di situ pesantrennya jauh sekali dengan pemukiman penduduk. Jadi hitungannya si pesantren ini tuh dikelilingi sama sawah-sawah, kebun-kebun warga, dan jalannya melewati hutan-hutan. Nah, setelah itu Sinta menjalani hari-harinya ya pada umumnya kayak anak-anak pesantren, ngaji, sekolah, sholat, semuanya sudah terjadwal dan harus mengikuti kegiatan yang ada di pesantren itu. Selama 2 minggu Sinta di situ, dia mencoba beradaptasi biar dia bisa nyaman, bisa betah di pesantren itu bagaimanapun caranya. Akhirnya hari demi hari dilalui sama Sinta. Dia tuh merasa nyaman dan lebih menerima, lebih legowo. Ya mungkin memang ini takdir hidupnya, dan dia berpikir positif bahwa apa yang dilakukan kedua orang tuanya itu juga demi kebaikan Sinta. Setelah 3 minggu Sinta ada di situ, dia kaget karena dia melihat kejadian aneh dari salah satu santri lain yang berbeda kamar dengan Sinta. Sewaktu-waktu pada saat Sinta selesai pulang ngaji dari padepokan, dia kaget karena 2 kamar setelah kamarnya sangat ramai orang. Lalu Sinta pun menaruh kitabnya di dalam kamar dan langsung melihat ada apa sebenarnya di kamar itu. Ternyata di dalam kamar tersebut udah ada ustazahnya si Sinta yang lagi megangin temennya Sinta yang kesurupan. Sinta awalnya bingung, gak tahu gimana ceritanya, padahal tadi sebelum dia berangkat ke padepokan temennya tuh gak apa-apa. Mereka berdua sempat berbincang-bincang, membahas kitab, membahas ya seputar pesantren. Kok tiba-tiba setelah Sinta pulang dari padepokan, si temennya ini kesurupan. Akhirnya Sinta pun tanya ke teman satu kamarnya. Nah, sebut aja si teman satu kamarnya ini namanya Lydia. Sinta pun tanya, "Lydia, itu kenapa anak kamar sebelah?" Lydia pun menjawab, "Dia kesurupan." "Kok bisa?" kata Sinta. Lydia pun ngomong, "Iya, tadi waktu ngaji dia pulang duluan dan kondisi asrama kosong, gak ada satu orang pun sama sekali." "Terus gimana?" kata Cynthia.
Tahu-tahu anak yang piket di bawah itu dengar si Lydia teriak-teriak. Disclaimer, di pesantrennya Sinta itu ada yang namanya jadwal piket. Nah, jadwal piketnya itu ada piket musola, piket masak. Nah, yang di bawah yang mendengarkan temannya Sinta kesurupan itu anak-anak piket masak. Nah, lanjut ya guys. Terus si Lydia bilang bahwa anak yang piket di bawah dengar anak sebelah teriak-teriak. Akhirnya anak yang piket di bawah disuruh salah satu ustazahnya naik ke atas. Coba bilangin jangan teriak-teriak, karena mungkin dikira dia itu lagi haid ya, makanya dia nggak ke padepokan untuk ngaji. Lalu salah satu temannya yang piket pun naik ke atas. Setelah di atas, dia pun shock melihat temennya itu udah kesurupan, kepalanya dibentur-benturin ke lemari Quran. Setelah itu temennya yang piket lari dong ke bawah. Dia teriak sekenceng-kencengnya karena saking takutnya. Akhirnya yang dibawa ustazanya dan teman piketnya yang lain pun naik ke atas melihat ada apa. Setelah di cross check ternyata si temennya itu kesurupan guys. Akhirnya si teman piket yang lain memanggil ustazah yang lain, dan ustazah yang tadi menemani anak piket memegangi dengan santriwati yang lain. Akhirnya Sinta pun bertanya-tanya kok bisa ada orang kesurupan. Akhirnya Sinta dan Lydia pun kembali ke kamar temannya yang kesurupan tadi untuk melihat lagi apakah temannya udah siuman atau belum, dan ternyata sudah. Dan kerumunan santriwati pun sudah pergi semua ke kamarnya masing-masing, tapi di dalam kamar yang kesurupan masih ada ustazanya. Berhubung juga si kamar sebelah yang kesurupan itu juga lumayan deket sama si Sinta. Setelah ustazah pergi, Sinta pun tanya ke dia, kamu tadi kenapa kok bisa kayak gitu? Sebut aja temennya yang kesurupan ini namanya Ocha. Kata si Ocha, aku tadi tuh ngeliat Ustadz Reni, dia manggil aku gini. Akhirnya aku nyamperin dong. Terus kata si Sinta, terus gimana? Kata Ocha gini, waktu aku habis nyamperin, tiba-tiba dia jalan ke jemuran. Nah, disclaimer lagi ya guys. Jadi tipe kamarnya itu habis tangga itu kamar, dan di pojok sendiri itu ada jemuran. Nah, jemuran itu juga ada pintu rahasia yang itu dikunci sama ustazah-ustazahnya, dan nggak ada yang bisa masuk. Jadi nggak ada akses untuk masuk ke situ. Setelah itu Ocha bilang, setelah aku ikut di jemuran, Ustaz Reni nggak ada. Aku panggil dong, Ustazah, Ustazah, tapi nggak ada yang nyaut sama sekali. Dia udah panggil sampai 3 kali ya guys. Setelah itu si Ocha ini balik. Setelah dia balik, di depan mata Ocha langsung ada sesosok cewek yang mukanya hancur dan matanya nggak ada. Ocha pun diem ngeliatin mereka saling tatap-tatapan. Setelah itu yang Ocha inget, dia itu pingsan. Terus Sinta pun bertanya nih, terus apa yang kamu ingat? Aku udah nggak inget apa-apa. Yang dia inget terakhir kali dia itu pingsan. Setelah kejadian itu, Sinta nggak pernah lagi melihat kejadian-kejadian aneh di pesantrennya. 2 bulan kemudian Sinta dikunjungi oleh kedua orang tuanya. Setelah dikunjungi, dia berbincang-bincang, melepaskan rindu. Akhirnya Sinta pun kembali ke asramanya. Karena mungkin saking rindunya sama kedua orang tuanya dan gak rela kalau cuma bisa bertemu sebentar aja, Sinta pun gak bisa tidur saat malam setelah bertemu dengan kedua orang tuanya. Tiba-tiba Sinta pun kepengen buang air kecil, udah kebelet banget. Saat Sinta berada di kamar mandi, ternyata ada suara air dari keran yang keluar. Sinta kaget awalnya, tapi dia berpikir bahwa itu adalah salah satu santriwati yang lain. Disclaimer, Sinta mendengarkan air keran yang nyala itu di belakang posisi Sinta. Jadi posisi kamar mandinya ini tuh seperti tempat wudhu. Nah, Sinta ini di bagian yang sebelah kanan. Nah, air keran yang berbunyi di sebelah kirinya. Karena air keran sebelah kiri dan kanan terhalang oleh tembok. Jadi nggak tahu ada siapa yang datang, ada siapa yang nyalakan
air. Seperti itu. Nah, setelah itu Sinta pun diam dan dia ngerasa oh mungkin santriwati yang lain. Sinta pun melanjutkan buang air kecilnya. Lalu saat dia ingin cebok, tiba-tiba gayung yang ada di toilet untuk BAB jatuh ke lubang jamban. Padahal di situ nggak ada orang sama sekali. Sinta kaget dong. Hah, apaan tuh? Lalu Sinta pun bergegas buat menyelesaikan buang air kecilnya dan melihat apa itu. Setelah dilihat ternyata cebok itu masuk ke jamban dan di dalam toilet nggak ada orang sama sekali, guys. Bayangin aja kalau kita sendiri terus ngedengar kayak gitu, pasti kan mikir yang aneh-aneh ya kan. Tapi Sinta enggak. Sinta malah berpikir oh mungkin jatuh kali ya. Dia malah berpikir gitu. Dan yang paling mencengangkan saat Sinta mau balik ke kamar dan ngelewatin tangga, dia itu ngeliat air wudhu yang tadinya nyala di belakangnya gak ada orang, tapi airnya nyala. Sampai Sinta mau naik ke atas, airnya tetap nyala. Disclaimer, kamar mandinya tuh bisa kelihatan ya kalau kita naik ke tangga, karena gak ada penutupnya. Setelah itu Sinta langsung kaget dong, loh, gak ada orang. Tapi dia masih berpikir, kok gak dimatiin ya airnya? Akhirnya Sinta pun kembali turun dan mematikan keran tersebut. Lalu Sinta naik kembali ke kamarnya sambil mikir, terus tadinya nyalain keran siapa ya? Rasanya gak ada orang yang naik. Karena kalau naik itu pasti kan ada bunyi ya guys, pak naik tangga. Apalagi tangganya itu tipikal tangga yang beceknya itu karena kena air dari kamar mandi. Karena kan memang kamar mandinya nggak ada penutupnya, dan di bawah tangganya itu ada kolam air juga. Akhirnya Sinta pun nggak menghiraukan itu, dia lanjut ke kamar dan dia mencoba tidur, tapi nggak bisa. Dia ke kanan ke kiri hadap atap, tapi nggak bisa tidur, nggak tahu kenapa. Beberapa jam kemudian ada suara gedor-gedor di salah satu kamar santriwati. Sinta nggak menghiraukan awalnya. Setelah itu ada suara dari salah satu santriwati yang menjerit tolong. Sinta langsung bangun dan dia pun membangunkan Lydia juga. Lydia, bangun. Dengar nggak? Akhirnya Lydia dan Sinta pun mengecek dari mana sih sumber suara tersebut sebenarnya. Setelah mereka berdua berpencar, ternyata suara itu dari salah satu kamar di dekat jemuran atau yang paling ujung. Sinta pun manggil Lydia, sini, di sini. Akhirnya Lydia datang. Karena posisi kamar santriwati itu ketutup semua ya, memang seperti itu, kalau tidur nggak boleh dibuka. Akhirnya dibukalah sama Lydia kamar itu. Dan kalian tahu apa yang mereka lihat? Ada salah satu santriwati yang sedang kesurupan dan mencekek teman satu kamarnya. Akhirnya Lydia dan Sinta pun menarik temannya yang kesurupan agar temannya yang dicekek tadi bisa terselamatkan. Temannya yang dicekek tadi posisinya badannya udah merah, dia udah kayak kehabisan nafas. Akhirnya Lydia dan Sinta mengikat tangan dan kaki temannya yang kesurupan agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Akhirnya si Lydia pun pergi ke kamar ustazahnya untuk menginfokan bahwa santriwati yang kamarnya di dekat jemuran sedang kesurupan dan mencekek teman satu kamarnya. Lalu Sinta dan ustazahnya pun bergegas ke kamar tersebut dan memberitahu ustazah-ustazah yang lainnya bahwa kamar di sebelah jemuran tersebut sedang kesurupan. Di situ teman satu kamar anak yang kesurupan tadi dibawa ke kamar Lydia dan Sinta untuk ditenangkan, disuruh istighfar yang banyak. Dan si temannya yang kesurupan tadi diatasi oleh ustazah. Sinta pun bertanya kepada temannya yang tadi dicekek, sebut aja namanya Linda. Kamu tadi kenapa, Nda? Linda pun ngejawab, aku tadi tuh tidur, terus aku ngerasa seperti ketindihan, tiba-tiba aku langsung dicekek sama si Nita. Kok bisa? Aku juga nggak tahu. Akhirnya Sinta pun mengakhiri pembicaraan tersebut dan membiarkan Linda istirahat. Si Sinta pun juga ikut tidur bersama Linda dan juga Lydia. Akhirnya pengumuman liburan pesantren sudah tersebar ke seluruh santriwan dan santriwati.
Sinta pun seneng dong. Akhirnya bisa pulang ketemu kedua orang tuanya, tidur di kasurnya yang nyaman, di kamarnya yang selalu menemani dia, dan dia menanti-nantikan hal tersebut. Ternyata 2 minggu sebelum liburan pesantren ada kejadian yang bikin Sinta ini trauma dan gak mau lagi balik ke pesantren itu. Nah, disclaimer ya guys, jadi di pesantrennya si Sinta ini itu ada yang namanya rolling kamar dan rolling teman satu kamar, itu per bulannya. Jadi setiap bulan itu mereka akan di rolling ganti-ganti dan gak tahu sama siapa dan di kamar mana, karena yang menentukan itu adalah ketua santriwati. 2 minggu sebelum liburan, Sinta itu sudah bersama pasangan kamarnya yang baru dan kamar yang baru juga. Dan si Sinta itu satu kamar dengan Ocha yang pertama kali kesurupan saat mau ambil kitab untuk pergi ke padepokan. Lalu di suatu malam saat Sinta, Ocha, dan Lili sedang tidur, Ocha ini tiba-tiba kayak orang kejang. Disclaimer, posisi tidurnya itu Sinta di tengah, Lili di pinggir, Ocha di pojok. Nah, otomatis Sinta kerasa dong, karena kan di tengah, apalagi kasurnya itu kecil banget ya. Akhirnya Sinta pun terbangun, lalu noleh tuh ke Ocha. Loh, kenapa nih anak? Dia bilang gitu dalam hati. Lili pun dibangunkan sama Sinta. Lili. Lili bangun. Sinta pun ngomong, Ocha kenapa? Mereka berdua pun menjauhi Ocha, karena mereka berdua pun juga takut ya. Tapi mereka tetap bilang, Ocha, kamu kenapa? Ocha, kamu kenapa? Istighfar. Suruh nyebut gitu. Akhirnya si Lili pun lari untuk ngomong ke ustazahnya bahwa si Ocha itu kesurupan. Nah, di situ nggak tahu kenapa tiba-tiba lampu yang awalnya tuh nggak apa-apa tiba-tiba mati hidup kayak konslet gitu. Sinta semakin takut, dia tremor gak karu-karuan, keringetnya udah kemana-mana dan dia tuh udah kayak merinding banget, udah nggak tahu harus ngapain. Akhirnya si Ocha duduk sambil kakinya terlentang. Lalu tiba-tiba selang waktu 1 menit, Ocha ini melihat si Sinta dengan pandangan melotot sambil tersenyum dengan sinis. Setelah itu yang bikin Sinta terkejut, tiba-tiba Ocha berdiri, jalan dengan pelan-pelan menuju Sinta, lalu mencekik Sinta sampai tubuhnya naik ke atas dan dia terengap-engap karena tidak bisa nafas, sambil minta tolong tapi nggak bisa ngomong karena dia dicekek. Selang waktu 15 menit, ustazanya dan si pintu yang awalnya nggak apa-apa, nggak bisa dibuka, udah didobrak-dobrak gini. Sinta buka, tapi Sinta nggak bisa ngomong apa-apa karena dia lagi dicekek di pojok kamar sama si Ocha. Padahal kamar itu nggak dikunci sama sekali. Akhirnya si Lili manggil salah satu penjaga di pesantren untuk ngedobrak kamar itu. Setelah didobrak, ustazanya pun bergegas lari untuk nyelamatin Sinta. Akhirnya si ustazah tersebut menarik si Ocha dengan sekuat tenaga dibantu sama penjaga pesantren, dan si Lili ngebantuin si Sinta, nyelamatin si Sinta, dibawa keluar. Akhirnya 1 jam berlalu sejak kejadian tersebut. Sinta pun sudah agak mendingan, udah nggak seperti awal saat diselamatkan oleh Lili. Keesokan harinya, saat Sinta selesai sholat subuh, dia mendengar kabar bahwa Ocha ini lagi demam, sakit habis kejadian tadi malam. Akhirnya si Sinta pun inisiatif untuk menjenguk teman satu kamarnya, yaitu Ocha. Akhirnya si Sinta pun merasa sudah mulai takut dan dia pun mengakhiri pembicaraan dan menyuruh si Ocha untuk lanjut beristirahat. Setelah 2 minggu berlalu, liburan pun sudah tiba dan Sinta pun dijemput oleh kedua orang tuanya. Mungkin itu aja salah satu cerita mistis dari narasumberku ini tentang kehidupannya di pesantren. Next, kalau ada teman-teman semua yang punya pengalaman horor, cerita mistis, bisa banget diceritakan di channel YouTubeku. Buat kalian yang punya pengalaman horor, bisa langsung
chat WA di bio YouTubeku. Dan sekian dari aku, jangan lupa like, comment, and subscribe. Salam cerita horor anak kampus, ini kisahku, mana kisahmu?